Ya Tuhan, ini kami, anak-anak-Mu yang siap mendengarkan firman-Mu. Kami mau berdoa supaya keberadaan kami di tempat ini, saat ini, baik kami yang datang secara langsung di gedung gereja maupun secara online, kami mau serahkan waktu ini supaya kami benar-benar menjadi pendengar, tetapi juga pelaku-pelaku firman dalam kehidupan kami. Sehingga kami semakin hari semakin serupa dengan Engkau. Kami boleh berdampak, kami boleh memberi buah dalam kehidupan kami bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan tolong kami. Tuhan pakai hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan. Ketika Tuhan mau pakai dia untuk melayani Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Tuhan yang urapi dia, Tuhan yang berbicara kepada dia dan berbicara melalui dia kepada setiap jemaat yang ada. Terima kasih Tuhan. Layakan hamba-Mu. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom. Damai di hati. Luar biasa. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, pada hari ini kita akan sama-sama belajar satu kebenaran firman Tuhan yang diberi judul Pengabdian yang Setengah Hati. Pengabdian yang setengah hati. Diambil dari Wahyu 2 ayat 1-7. Nah Bapak Ibu, ini akan 2 kali kita baca. Yang pertama saya akan bacakan dalam terjemahan baru. Dan yang kedua saya ingin membacakan dalam bahasa Manado. Boleh Bapak Ibu? Ya, jadi yang pertama dalam terjemahan baru, yang kedua dalam bahasa Manado, ya. Demikian firman Tuhan, Wahyu 2 ayat 1-7 dalam terjemahan baru. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang 7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara 7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut Nikolaus yang juga aku benci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Oke, orang mau baca sama-sama dari bahasa Manado. So ada di slide di depan. Saya akan bacakan buat setiap kita, mungkin bisa dibantu untuk. Oke. Demikian firman Tuhan. Abis itu, tuh anak manusia bilang pak kita, Yohanes, tulis jo tuh kita mau bilang ini patu malaikat yang ada jaga tuh jemaat di Efesus. Ngana tulis begini ya. Ini pesan dari kita tuh anak manusia yang dah pegang 7 bintang di tangan kanan, deng bajalang di antara 7 tiang, tanpa jataru akang pelita yang dah baking dari emas. Ayat yang kedua. Kita tahu tuh ngoni ja baking. Ngoni sok kerja keras, baking itu Tuhan pekerja. Denglei ngoni tetap batahang percaya jamang ada tuh siksa. Ngoni nyandak suka pa orang jahat. Ngoni lei so periksa baik-baik tuh orang-orang yang bilang dong pe diri itu rasul, tuh Yesus pe utusan. Mar sebenarnya dorang nyandak begitu. Ngoni dadapa memang dorang pangbadusta.
Ayat 3. Kita lei tahu kalau ngoni tetap batahang percaya, biar lei dapat siksa, di ngoni lei menderita lantaran percaya pa kita. Kong ngoni nyandak pernah menyerah. Ayat 4. Mar biar lei begitu, kita mau kritik pa ngoni. Ngoni so nyandak basayang lei sama dengan waktu ngoni baru percaya pa kita. So itu ngoni ingat jo, kalau sekarang ngoni so lain sekali dari ngoni yang pertama. Jadi bertobat jo, deng baking ulang apa yang ngoni baking dari pertama. Kalau ngoni nyandak bertobat, kita mau datang pangoni, kong mau hukum pangoni. Itu sama dengan kita mau ambil tu ngoni petiang tu tanpa jataru akang pelita daripada petampa. Mar ada yang bagus pangoni. Ngoni binci tu Nikolaus pe orang-orang jabeking. Kong kita lagi binci tu orang jabeking itu. Siapa punya talinga? Lebih baik dia badengar jo. Apa tu Tuhan peroh dah kasih tahu pa jemaat-jemaat. Siapa yang menang dari kuasa jahat, kita mau kasih makan pa dia dari pohon kehidupan yang ada pa Tuhan Allah petaman Firdaus. Saudara, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Bolehkah kita lihat kiri kanan kita Bapak Ibu? Sambil taruh tangan di dada kita dan katakan, saya mau lakukan firman Tuhan. Amin. Ini torang kerinduan sama-sama. Bukan cuma menjadi pemberita firman, bukan menjadi pendengar firman, tapi torang mau belajar sama-sama dengan kerendahan hati melakukan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ada statement yang berkata demikian. Apa yang kita lihat baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Sekali lagi, apa yang kita lihat baik, belum tentu menurut Tuhan itu baik. Ya walaupun memang ada hal-hal yang kita anggap baik, ya menurut Tuhan juga baik, tapi tidak selalu demikian. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau torang mau lihat dalam bagian firman Tuhan yang kita baca bersama-sama, berbicara pengabdian ya. Berbicara pengabdian, kita akan dapati bagaimana jemaat di Efesus kelihatannya memiliki pengabdian yang besar kepada Allah. Ya, kenapa demikian? Mari kita lihat. Di ayat 2 Tuhan sendiri berkata, dia kasih tahu, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jeripayamu dan ketekunanmu. Ini Tuhan sendiri yang bilang. Tuhan tahu betul betapa luar biasanya pelayanan, pekerjaan oleh jemaat Efesus Bapak Ibu. Tuhan tahu betul ketekunan mereka dalam melayani. Bahkan jeripaya mereka di dalam melayani. Ini luar biasa sekali. Pelayanan yang excellent, pelayanan yang bisa diacungi jempol Bapak Ibu. Pertanyaannya apa yang mereka lakukan? Mari kita lihat sama-sama, mari kita bedah baik-baik bagaimana jemaat Efesus di hadapan Tuhan. Yang pertama saudara, di ayat yang kedua dikatakan mereka itu tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Mereka tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat. Atau kalau mau dilihat dalam New English Translation dikatakan, you cannot tolerate evil. Mereka ini adalah jemaat-jemaat yang tidak mentoleransi dosa atau kejahatan Bapak Ibu. Saya membayangkan jemaat Efesus ini ya, kalau lihat orang bikin dosa mereka langsung berani tegur. Tegur akan dosa karena mereka tidak mau itu ada. Ya kalau zaman sekarang untuk saling menegur dosa itu tidak mudah Bapak Ibu. Kenapa? Karena satu yang dipikirkan, takut menyinggung orang. Aduh kalau kita tegur pada dia, kong dia tersinggung no. Nyanak batamang orang dua. Atau begini, kita tidak mau tegur karena kita takut dia tegur balik. Sudah coba tegur, sama juga ngana. Akhirnya sesuatu hal yang baik yang kita mau nyatakan kita nak lakukan. Kita takut dia tersinggung, kita takut orang itu balas tegur kita.
Karena kita ternyata orang suka tersinggung. Ini yang terjadi Bapak Ibu. Tidak menyatakan kebenaran. Tapi jemaat di Efesus adalah jemaat yang tidak mau mentoleransi hal itu. Tegur. Itu luar biasa Bapak Ibu. Luar biasa. Itu yang pertama. Yang berikutnya, apa yang membuat mereka itu menjadi jemaat yang luar biasa? Yang kedua, masih di ayat 2 dikatakan, engkau telah mencobai orang-orang yang menyebut dirinya rasul, tetapi sebenarnya tidak demikian. Ini yang menarik. Mereka, jemaat di Efesus itu, mendapati orang-orang tersebut adalah pendusta. Bapak Ibu, kita bisa melihat bagaimana jemaat di Efesus adalah jemaat yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh pengajaran sesat. Bayangkan saja saudara ya, sampai rasul, mereka tahu mana itu rasul yang benar, mana rasul yang tidak benar. Bagi saya secara pribadi saudara, sangat sulit jemaat di Efesus bisa punya karakter seperti ini kalau mereka menjadi jemaat yang malas mendalami firman. Bagaimana mereka mau tahu mana yang salah, mana yang benar kalau mereka tidak tahu apa yang benar? Saya membayangkan bagaimana setiap hari, pagi, siang, malam mungkin mereka baca firman. Mereka mungkin baca buku-buku para rasul ya. Mereka dalami itu, mereka pelajari itu. Sehingga apa? Ketika ada rasul yang mau menyampaikan firman, dan itu melenceng dari kebenaran, mereka langsung tahu. Firman Tuhan jelas mengatakan mereka mendapati. Itu mendapati orang pendusta itu tidak gampang. Ya saya mengkontekskan jemaat di Efesus kalau ada di jemaat yang sekarang ini kita saudara. Mungkin mereka adalah orang-orang yang itu. Rajin saat teduh, rajin baca buku-buku rohani, rajin dengar-dengar khotbah untuk meneguhkan iman, rajin ikut pembinaan ini, pembinaan itu, seminar ini, seminar itu. Untuk apa? Supaya mereka tahu bagaimana mereka mempertahankan iman mereka. Mereka punya keteguhan di dalam pengajaran dan doktrin yang mereka pegang. Sekali lagi itu luar biasa. Bukankah kita merindukan jemaat-jemaat kita adalah jemaat yang demikian? Itulah sebabnya Bapak Ibu, saya percaya alasan gereja-gereja buat ada pembinaan, ada seminar, ada ibadah ini, ada ibadah itu. Untuk apa? Untuk memastikan jemaat yang ada di gereja itu boleh mempertahankan iman mereka. Boleh menjadi jemaat yang teguh, yang tidak mudah diombang-ambingkan oleh begitu banyak pengajaran-pengajaran yang sesat. Dan jemaat di Efesus adalah jemaat yang demikian. Luar biasa bukan? Apalagi saudara? Selanjutnya yang ketiga kita melihat di ayat yang ketiga, engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Saudara, jemaat Efesus berada di dalam konteks penganiayaan karena iman. Tetapi walaupun dianiaya karena mereka tetap beriman kepada Yesus, mereka tetap sabar dan menderita. Saudara, banyak orang mau menderita karena dosa ya. Ya karena bikin dosa ada penderitaan yang dirasakan. Bikin kejahatan ada penderitaan. Mungkin penderitaannya melakukan kejahatan dapat tangka masuk penjara. Mungkin itu. Menderita karena dosa. Tapi ini bayangkan, menderita karena nama Tuhan. Sabar lagi. Siapa yang tidak mau punya jemaat demikian? Saya percaya setiap hamba Tuhan, setiap majelis selalu doakan ini. Tuhan tolong supaya jemaat kami punya iman yang teguh. Tidak mudah menyerah di tengah-tengah pergumulan-pergumulan yang ada. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan ketika ada melihat jemaat yang ada banyak pergumulan dan bersaksi di depan umum bagaimana dia tetap kuat, itu jadi kelegaan buat para pelayan Tuhan. Duh, puji Tuhan. Ada jemaat yang demikian.
Jangan sampai ada jemaat yang karena banyak pergumulan, saudara, dia tinggalkan Tuhan. Dia doa, Tuhan tolong sembuhkan istri saya, sembuhkan suami saya, sembuhkan anak saya. Tapi bukannya sembuh, tapi meninggal dunia. Tuhan berkati usaha saya, bukannya diberkati, tapi bangkrut, saudara. Sehingga dia bilang, Tuhan macam apa seperti ini? Kita so berdoa, nyandak jadi dengar. Kecewa kita pada Tuhan. Tinggalkan Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, jemaat di Efesus begitu sabar dalam penderitaan mereka mengikut Yesus. Bukankah itu hal yang luar biasa? Saudara ingat, pengabdian itu identik dengan kesetiaan. Dan jemaat Efesus menunjukkan pengabdian mereka kepada Allah dengan kesetiaan mereka kepada Allah. Ini yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, namun demikian, ini dikatakan, aku mencela engkau. Ini tidak habis pikir kita, Bapak Ibu. Jemaat yang sedemikian luar biasa ini, seperti jemaat di Efesus, mendapat penilaian demikian. Apa yang kita anggap baik, belum tentu bagi Tuhan itu baik. Jelas sekali, dengan jemaat yang seperti ini Tuhan bilang, namun demikian itu artinya apa? Walaupun kamu pelayanan hebat, walaupun kamu tetap sabar, walaupun kamu tidak toleransi terhadap dosa, namun aku mencela engkau. Saudara, kenapa Tuhan mencela mereka? Apakah karena pelayanan mereka yang hebat? Apakah karena mereka mau meninggikan kebenaran, kekudusan? Apakah karena mereka terlalu setia sehingga Tuhan mencela mereka? Bukan, saudara. Yang tadi itu hal yang baik sekali. Hal yang keren sekali. Tapi ternyata ada satu hal yang membuat mereka dicela Tuhan. Mari kita lihat. Ini, saudara. Karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, ini yang Tuhan dapati dalam kehidupan jemaat di Efesus. Pelayanan hebat, tapi mereka meninggalkan kasih yang semula. Meninggalkan artinya mereka sudah punya itu dulu, tapi lama-kelamaan bergeser, hilang. Saya membayangkan sekali lagi bagaimana jemaat Efesus ketika mereka rajin, tekun, tidak kenal lelah melayani Tuhan. Mereka lakukan itu karena mereka mengasihi Allah mereka. Mereka tidak kenal lelah karena Allah mereka begitu mengasihi mereka dan mereka mau berterima kasih. Mereka lakukan itu. Tapi lama-kelamaan bergeser. Dari motivasi mengasihi Allah, tiba-tiba mereka lakukan semuanya itu dengan motivasi mencari pujian, mencari kehormatan. Kita selama melayani, kita layak dipuji, dihormati. Awalnya mereka lakukan itu tidak ada alasan lain, saudara, karena mengasihi Allah. Tapi bergeser karena supaya saya dihormati. Kemudian saudara, mereka menegur dosa. Pertama-tama saya membayangkan mungkin karena mereka tahu betul apa arti kekudusan Allah. Tapi berjalannya waktu, karena saking mereka pintar secara rohani, saudara, mereka jadi sombong rohani. Mereka menegur orang karena mereka menganggap diri mereka lebih baik dari orang lain. Sekarang mereka menegur orang karena kesombongan rohani mereka supaya dianggap hebat. Bergeser, saudara, dari kasih kepada Allah kepada kesombongan rohani.
Saudara, ini yang terjadi. Sedih sekali, saudara. Pelayanan yang dibangun begitu luar biasa menjadi sia-sia hanya karena kehilangan kasih mula-mula. Dari sini saya berpikir ternyata hebat dilihat orang, keren melayani. Itu tidak boleh menjadi kepuasan tanpa melakukan itu dengan dasar mengasihi Allah. Saudara, jemaat Efesus merasa mereka sudah memberikan pengabdian yang sepenuh hati kepada Allah. Tapi bagi Allah, belum. Mereka melakukan pengabdian yang setengah hati saja. Karena mereka melakukan semua hal yang hebat itu tanpa disertai motivasi mengasihi Allah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, pengabdian yang sepenuh hati, yaitu melakukan setiap pelayanan dengan tekun dan setia, yang disertai dengan motivasi yang benar, yaitu karena saya mengasihi Allah. Karena saya mengasihi Allah, saya mau capek-capek datang gereja, melayani, persiapan. Karena saya mengasihi Allah, saya mau berulang-ulang kali jadi majelis. Pegang satu kepemimpinan. Karena saya mengasihi Allah, saya mau mempersiapkan diri untuk berkhotbah. Saya banyak ditegur dengan bagian ini. Karena saya mendapati seringkali berkhotbah itu hanya menjadi rutinitas. Persiapan. Lupa apakah saya lakukan itu untuk mengasihi Allah atau bukan. Karena mengasihi Allah, seharusnya menjadi pendorong untuk kita rajin datang ke gereja. Sudah ini yang Tuhan mau. Ini syarat pengabdian yang sepenuh hati. Masalahnya saudara, pelayanan kita boleh dilihat orang. Tapi motivasi kita mungkin orang gak lihat. Cuman Tuhan yang tahu. Karena itu ini yang perlu kita gumulkan baik-baik. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, bagaimana dengan kita saat ini? Saya tidak tahu Bapak Ibu apa yang saat ini sedang kita kerjakan untuk Tuhan. Mungkin kita rajin ke gereja, tidak pernah putus, setiap minggu pasti kita datang. Walaupun ada orang-orang yang sakit, tetap dia mau datang beribadah walaupun melalui online dan lain sebagainya. Dia tidak mau satu hari minggu pun terlewatkan. Atau mungkin kita adalah orang-orang yang rajin saat teduh, rajin baca buku-buku rohani, rajin ikut pembinaan ini, pembinaan itu. Hampir setiap minggu kita ada di gereja, baik untuk melayani atau untuk menghadiri. Banyak sekali hal yang kita lakukan, tapi pertanyaannya, apa motivasi kita melakukan semua hal itu? Apakah supaya kita dapat pujian? Ih, keren itu Andre. Keren sekali dia selalu melayani Tuhan. Berpuluh-puluh tahun tidak berhenti-berhenti. Ih, keren dia. Dia suka tegur orang yang melakukan kesalahan. Ih, keren dia. Keren, bagus. Saudara, apa yang mendasari saya dan saudara mau melakukan semuanya itu? Apa yang mendasari kita mau capek-capek datang ke gereja, saudara? Capek-capek saat teduh. Saya harap tidak ada hal yang lain selain karena kita mengasihi Allah. Amin. Bapak Ibu, mari kita lihat ini ayat yang kelima. Ini luar biasa sekali menjadi pengingat setiap kita. Bagaimana kita boleh diajak untuk kembali lagi mengingat kasih yang mula-mula itu. Demikian
firman Tuhan. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, mengingat betapa dalamnya saya dan saudara telah jatuh, seharusnya membuat kita kembali lagi mengingat kasih Allah yang begitu besar kepada kita. Siapa kita? Sehingga Tuhan mau pakai untuk melayani, saudara. Bukankah tanpa kita Tuhan bisa pakai benda mati untuk melayani Dia, betul? Siapa kita, orang yang adalah pendosa-pendosa besar, masih mau dapat kesempatan untuk melayani Raja di atas segala raja yang adalah suci dan kudus itu? Kalau bukan karena anugerahnya, saudara, kita tidak akan ada kesempatan atau kelayakan. Saudara, mari kita ambil waktu mengingat betapa dalamnya kita telah jatuh. Mengingat hal ini seharusnya membawa kita mengingat betapa besarnya Allah telah mengangkat kita di dalam kejatuhan kita itu. Saudara, makanya perlu sekali untuk kita setiap hari, dari hari ke hari, mengakui bahwa kita adalah orang berdosa. Keberdosaan kita yang ditangkap oleh anugerah Allah itu, yang seharusnya memampukan kita melayani Dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, layani Tuhan dengan motivasi yang benar. Saya mau mengajak kita berdoa, Bapak Ibu. Doakan para hamba Tuhan, para majelis, para aktivis yang bertahun-tahun melayani Tuhan. Supaya Tuhan dapati kami, para pelayan Tuhan, adalah orang-orang yang mati-matian melayani Tuhan. Karena kami mengasihi Tuhan kami. Bukan karena kami pengen dipuji jemaat kami. Bukan karena kami pengen dihormati jemaat kami. Tapi karena kami tahu Tuhan kami sudah melayakkan kami melayani Dia. Mari doakan Bapak Ibu. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang belum melayani Tuhan. Doakan mereka supaya mereka, setiap kita yang belum melayani Tuhan Bapak Ibu, mengingat bahwa ini adalah satu panggilan. Raja di atas segala raja mau panggil kita untuk melayani Dia. Dia panggil kita bukan karena kita hebat. Dia panggil kita karena Dia mengasihi kita. Dan ketika kita ambil komitmen, Tuhan, saya mau berikan hidup saya untuk melayani Engkau. Mari layani Dia dengan motivasi yang benar. Saya berdoa dan menjadi kerinduan saya, jemaat Gemim Kristus Manado menjadi jemaat yang dikenal orang-orang di sekitar sebagai jemaat yang memiliki pengabdian yang sepenuhnya, yang sepenuh hati untuk Tuhan. Ketika mereka mendengar jemaat Gemim Kristus Manado, mereka langsung mau meneladani hidup kita. Karena bukan cuma di luar kelihatan baik, tapi di dalam ada motivasi yang benar, yang menggerakkan kita melakukan hal-hal yang baik itu. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang hidup, kami menyadari bahwa kami bukan siapa-siapa. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami sudah merasa, kalau kami sudah mengabdi sepenuh hati kepada Engkau. Ampuni kami. Kalau di mulut kami mengatakan kami sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Tapi di hati kami sedang melayani diri kami sendiri. Kami sedang mencari pujian. Kami sedang mencari kehormatan. Kami sedang mencari hal-hal duniawi Tuhan. Ampuni kami. Ubahkan kami Tuhan. Ubahkan kami. Kami rindu menjadi Allah Tuhan yang berdampak bagi orang-orang di sekitar kami, bagi orang-orang yang melihat kami.
Dan ketika mereka melihat kami, mereka betul-betul merasakan betul bagaimana kami memiliki pengabdian yang sepenuh hati. Karena mereka merasakan bahwa kami sangat mengasihi Engkau. Tuhan tolong kami. Berikan kami motivasi yang benar. Dalam jerih lelah kami. Dalam ketekunan kami. Dalam kesetiaan kami melayani Engkau dan mengikut Engkau. Kami mengasihi-Mu Tuhan. Karena Engkau sudah begitu luar biasa mengasihi kami. Sekali lagi Tuhan, terima kasih. Mau memakai kami, orang-orang yang berdosa ini. Orang-orang yang tidak layak ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan berkati setiap kita.